Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zain Fuad Muhlis di Abu Nuha Channel, tempat memperbincangkan materi PAI tingkat SMA SMK. Pada kesempatan kali ini saya akan coba memaparkan materi yang terdapat di kelas 3 atau tingkat 12 dengan judul Hidupkan Nurani dengan Berpikir Kritis. Langsung saja. Yang pertama, tujuan pembelajaran sekali lagi perlu saya sampaikan untuk rekan-rekan semua agar menjadi gambaran nanti kelak pada saat ujian ataupun penilaian akhir, soal-soal yang muncul yang berkaitan dengan materi kali ini tidak akan jauh dengan pertanyaan mengenai analisis makna, bisa juga dites membaca atau dites demonstrasi hafalan Quran surat Ali Imran 190, 191 dan juga surat Ali Imran 159, serta menyajikan keterkaitan antara sikap kritis dan demokratis dengan ciri orang berakal atau ulil albab sesuai pesan ketiga ayat tadi yang disebutkan, surat Ali Imran 191 juga Ali Imran 159. Baiklah, untuk pertama kita akan coba bahas sikap kritis atau berpikir kritis. Jadi berpikir kritis itu adalah proses berpikir secara mendalam mengenai suatu hal, bisa berupa benda, tingkah laku, atau bahkan suatu kejadian yang menghasilkan pembentukan suatu konsep dan sebuah analisis. Definisi kali ini yang saya kutip mungkin berbeda dengan apa yang rekan-rekan temukan di buku paket. Tujuannya adalah untuk mempermudah, memperjelas, dan menyederhanakan. Kurang lebih begini, setiap orang dikaruniailah Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal pikiran, otak yang brilian, dan masing-masing memiliki itu. Cuman yang akan membedakan adalah akal pikiran atau otak yang kita dikaruniakan kepada kita itu dipergunakan seoptimal mungkin atau tidak. Nah, dalam hal ini berpikir kritis itu akan terlihat perbedaannya dengan berpikir biasa, atau bahkan kebanyakan dari kita bahkan tidak memikirkan apapun ketika kita melewati suatu kegiatan, melihat fenomena atau kejadian. Ada yang pertama, ada orang yang ketika melewati kegiatan kejadian atau bahkan fenomena itu menganggap ya sudah saja sampai di sana atau tidak ambil pusing. Ada juga yang berpikir ketika melewati kejadian atau fenomena dia mulai berpikir tapi tidak secara mendalam. Ini apa? Kejadian apa? Apa namanya? Nah, sementara berpikir kritis itu lebih dari proses berpikir yang tadi. Proses berpikir kritis itu berarti kita melewati suatu kejadian, melihat fenomena, melihat benda ataupun orang, bahkan tingkah laku, bahkan tidak hanya sebatas oh ya sudah terjadi saja. Apa itu? Tidak sampai di sana, tetapi berpikir kritis berarti memikirkan apa yang dilihat, dialami, atau yang dirasakan secara mendalam sampai kita mendapatkan kesimpulan yang berbeda atau bahkan tidak sempat terpikirkan oleh orang lain, bahkan menghasilkan tadi disebutkan membentuk suatu konsep dan sebuah analisis. Hasil kesimpulan itu diambil atau muncul ketika proses berpikir kritis itu diawali dengan pengamatan. Tadi melihat kejadian benda,
lalu atau pengalaman, merefleksi suatu kejadian, tindakan, serta komunikasi. Nah, dalam Islam, berpikir kritis itu bahkan diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti diisyaratkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, yang kurang lebih artinya, Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wahtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, la ayatil liulil albab. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa siang dan malam atau langit dan bumi itu bukan ada karena ada dengan begitu saja, tetapi ada proses penciptaan. Siapa yang menciptakan, bagaimana penciptaannya, berapa lama proses penciptaannya, dan itu semua akan terpikirkan oleh orang-orang yang mencoba berpikir kritis. Artinya di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan stimulus, dorongan kepada kita untuk terus mempertanyakan, sehingga kita menjadi pribadi yang berakal, atau dalam ayat ini disebut orang-orang yang berakal itu ulul albab. Dan orang ulul albab itu akan terus bertanya atau berpikir dengan secara kritis. Orang yang berpikir kritis itu tidak akan pernah puas dengan satu jawaban, tidak akan pernah puas dengan satu kebiasaan atau hal-hal yang lumrah yang sudah berjalan setiap hari seperti kebiasaan. Tetapi mereka, orang yang berpikir kritis itu akan mulai mempertanyakan, apa ini, manfaatnya apa, dibuat dari apa, kenapa, mengapa, dan sebagainya. Sebuah contoh saya ilustrasikan, seperti ketika kita makan, orang yang masa bodoh atau orang yang tidak mampu mengoptimalkan akal pikirannya, dia akan makan sekedar makan saja, menghilangkan rasa lapar di dalam diri. Tapi orang yang mulai tertarik dengan masakan makanan, dia akan mulai bertanya, ini makanan apa? Kok enak? Kok beda dengan yang lain? Belinya di mana? Tapi orang yang berpikir kritis, orang yang ingin mengoptimalkan akal pikiran dan otak yang dikaruniakan kepada kita, pertanyaan yang muncul itu akan lebih karena ingin mengetahui lebih dalam. Dimulai dari, ini kenapa, ini makanan apa? Kenapa saya harus makan? Kalau tidak makan saya bagaimana? Makanan ini awalnya dari mana? Dibuatnya bagaimana, prosesnya bagaimana. Dan yang paling penting dari berpikir kritis itu adalah ujung kesimpulan setiap kali seorang berpikir kritis seperti yang dikehendaki oleh Allah adalah berkesimpulan, ujungnya adalah segala sesuatu di bawah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contoh tadi, hendak makan saja orang yang berpikir kritis akan banyak muncul pertanyaan, dan semua pertanyaan itu diakhiri dengan kesimpulan, semua ini kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berpikir kritis keluar dari rumah tiap pagi tidak hanya berjalan begitu saja melakukan rutinitas yang biasa dilakukan, tetapi terus memunculkan berbagai macam pertanyaan mengenai fenomena, kejadian, pekerjaan, atau apa yang dialami oleh orang tersebut. Bahkan di ayat selanjutnya, ayat 191, Allah mengungkapkan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Orang yang berakal ulul albab itu orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring.
dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Orang yang berpikir kritis itu tidak akan bisa membiarkan satu detik pun berlalu tanpa memikirkan secara mendalam apapun yang ada di sekitar dia. Dan orang yang berpikir kritis yang diharapkan dikehendaki oleh Allah itu adalah setiap dipikirkan secara mendalam berujung pada kesimpulan semua adalah kuasa dari Allah. Dan karena itu berpikir kritis ini hakikatnya adalah berusaha memahami ayat-ayat Allah dari berbagai sumber, menganalisis dan merenungi kandungannya. Kemudian setelah menganalisis, merenungi berbagai sumber, fenomena yang terjadi, apa yang dialami, ditindaklanjuti oleh orang yang berpikir kritis dengan sikap dan tindakan positif. Sikap dan tindakan positif yang diharapkan oleh Allah itu apa? Kesimpulannya adalah kuasa Allah dan mendorong orang yang berpikir kritis itu untuk menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan yang saya sayangi, saya cintai semuanya, bahwa orang yang berpikir kritis itu memiliki beberapa ciri, diantaranya mereka tidak akan cukup puas dengan apa yang dia jalani secara rutin, jawaban yang biasa dia dapatkan, tetapi dia akan terus memunculkan banyak pertanyaan, mengapa, bagaimana, apa dan sebagainya, sehingga sampailah pada kesimpulan semua ini tidak lepas dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sampai pada kesimpulan itu, harapannya apa? Adalah menambah atau mendorong keimanan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah hakikat dari berpikir kritis. Selanjutnya, tahapan berpikir kritis itu adalah diawali dengan melihat, mendengar benda, orang, kejadian, fenomena, rutinitas bahkan, lalu ditindaklanjuti dengan memunculkan banyak pertanyaan. Apa? Mengapa? Kenapa? Bagaimana? Sehingga sampailah pada ujung kesimpulan berupa keyakinan semua atas kuasanya. Dan terakhir, manfaat berpikir kritis itu mengajarkan untuk menganalisis suatu gagasan atau ide menjadi lebih spesifik dan berakhir pada suatu kesimpulan. Dan kesimpulan akhir dari setiap renungan haruslah sampai kepada lebih dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi rekan-rekan, ciri orang yang berpikir kritis itu tidak akan pernah cukup puas dengan apa yang biasa dia dapatkan, tidak berhenti atau tidak bersikap masa bodoh dengan apa yang dia jalani, benda apa yang dia lihat, orang seperti apa yang dia lihat, fenomena apa yang dia lihat, tapi dia memunculkan banyak pertanyaan. Dan untuk membantu menjawab setiap pertanyaan yang muncul itu, maka akan muncul dorongan untuk membuka literatur buku, melihat atau mempertanyakan kepada yang lebih ahli, dan dengan harapan ujungnya adalah bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih seperti itu. Apa yang kurang atau belum bisa dipahami, silakan tuliskan setiap pertanyaan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan channel ini untuk materi-materi selanjutnya. Sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.